Perkenalkan, saya Nadia Maro Akila. Di sini saya akan menjelaskan untuk ujian tengah semester terkait materi dari week 1 sampai dengan week 7. Yang pertama, week 1 itu menjelaskan Human Inquiry and Paradigm of Social Research, yang dimana memang manusia sejatinya itu telah melakukan penelitian dari zaman dahulu. Saya belajar bahwa paradigma penelitian sosial bukanlah satu jalur tunggal, melainkan beragam cara pandang terhadap realitas. Yaitu yang pertama, contoh realitas positivisme mengajarkan pentingnya data kuantitatif untuk mengukur suatu fenomena sosial. Kemudian ada interpretivisme yang dimana menekankan makna dan pengalaman subjektif manusia. Lalu ada paradigma kritis mengingatkan bahwa penelitian itu tidak netral karena sering berhubungan dengan kekuasaan dan ketidakadilan. Lalu yang keempat, postmodernisme, dimana menantang anggapan bahwa ada satu kebenaran tunggal. Kemudian di bab selanjutnya terkait etika dan juga politik dalam penelitian sosial. Ini merupakan pemahaman baru juga menekankan pada aspek etika dalam penelitian. Saya menyadari bahwa penelitian bukan hanya soal menghasilkan temuan, tetapi juga soal bagaimana menjaga hak dan martabat peserta. Prinsip seperti partisipasi sukarela, informed consent, anonimitas, dan tidak merugikan adalah fondasi utama. Tanpa etika, penelitian itu bisa berubah menjadi tindakan yang melukai, mengeksploitasi, bahkan menindas. Contohnya seperti studi Tuskegee menunjukkan betapa berbahayanya ketika informasi ditahan dari peserta dan kesehatan mereka dikorbankan demi ilmu. Kemudian dari eksperimen Milgram dan penjara Stanford yang memperlihatkan dampak psikologis serius akibat desain penelitian yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan peserta. Politik juga ternyata mempengaruhi dan berperan dalam penelitian. Di week 3 mempelajari terkait research design fundamentals, yang dimana desain penelitian pada dasarnya seperti belajar menyusun sebuah peta jalan sebelum melakukan suatu perjalanan, karena tanpa peta kita juga tidak akan bisa mengarah ke arah yang benar atau mungkin akan tersesat. Salah membaca arah teori dalam penelitian atau bahkan salah menarik kesimpulan pun akan menjadi sesuatu yang krusial. Dalam hal ini, desain fundamentals memberikan gambaran mendalam bahwa bukan sekedar aspek teknis, melainkan fondasi epistemologis yang menentukan kualitas bukti ilmiah yang dihasilkan. Kemudian menguraikan pemahaman saya juga terkait 4 pokok penting dari bacaan tersebut, yaitu yang pertama fungsi penelitian, kriteria kausalitas, unit analisis, dan perbedaan desain potong lintang serta longitudinal, yang dikaitkan dengan pengalaman pribadi dalam membaca dan merancang penelitian serta kesadaran kritis tentang bagaimana desain penelitian itu berperan dalam mencegah kesalahan ilmiah maupun kesimpulan yang menyesatkan. Yang pertama, fungsi penelitian. Bacaan menegaskan bahwa fungsi penelitian adalah pekerjaan yang harus dilakukan sebuah studi. Ada 4 fungsi utama, yaitu eksplorasi, deskripsi, eksplanasi, dan aplikasi, yang dimana masing-masing fungsi memiliki tujuan, metode, serta tantangan yang berbeda. Selanjutnya, kriteria kausalitas. Bacaan menjelaskan 3 syarat utama untuk menyatakan hubungan kausal: korelasi, urutan waktu, dan non-spuriousness. Korelasi berarti variabel X dan Y bergerak bersama. Korelasi tidak cukup untuk menyatakan sebab akibat. Lalu urutan waktu, penyebab harus mendahului akibat. Dan spuriousness, hubungan X dan Y tidak boleh dijelaskan oleh variabel ketiga. Lalu unit analisis adalah entitas utama yang diteliti, individu, kelompok, organisasi, atau artefak sosial. Pentingnya unit analisis ini untuk menentukan teori, ukuran, sampel. Kesalahan umum yaitu terkait ecological fallacy yang menyimpulkan sifat individu dari data kelompok. Contoh, jika suatu kota memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tidak berarti semua warga kota itu berpendidikan tinggi. Lalu atomistic fallacy yang menyimpulkan sifat kelompok dari data individu. Lalu terkait operasionalisasi. Operasionalisasi juga merupakan hal yang penting dan mendukung konseptualisasi. Proses menerjemahkan konsep abstrak menjadi sesuatu yang bisa diamati dan diukur. Tahap ini melibatkan penurunan konsep ke dalam variabel, lalu variabel ke dimensi, dan akhirnya menjadi indikator yang lebih konkret.
cross-sectional vs longitudinal design. Kalau cross-sectional, penelitian potong lintang mengambil data pada satu titik waktu. Kelebihannya murah, cepat, dan bisa melibatkan sampel besar. Kalau longitudinal design itu mengumpulkan data berulang dalam periode tertentu, dan itu memiliki beberapa bentuk, yaitu trend studies, cohort studies, lalu panel studies, dan time series. Kelebihan desain longitudinal adalah kemampuannya menangkap perubahan, membuktikan urutan waktu, dan mengurangi bias kausal. Namun memang biayanya mahal, rawan kehilangan responden, dan kompleks dalam analisis. Berlanjut ke week 4 yang dimana kita mempelajari terkait konsep, operasionalisasi, dan juga pengukuran. Konseptualisasi adalah proses mendefinisikan konsep yang masih abstrak agar lebih jelas secara teoretis. Yang ketiga, yaitu yang penting juga, yaitu pengukuran. Setelah indikator ditentukan, tahap berikutnya adalah pengukuran. Pada tahap ini, peneliti merancang cara untuk menilai indikator, baik melalui kuesioner, wawancara, observasi, maupun instrumen lain. Pengukuran ini menekankan pada validitas, apakah instrumen benar-benar mengukur apa yang dimaksud, dan reliabilitas, apakah hasilnya konsisten jika diulang dalam kondisi yang sama. Dalam bab ini membahas konstruksi dua jenis ukuran komposit, variabel indeks dan skala, yang sering digunakan untuk penelitian sosial dan umum dalam penelitian survei dan metode kuantitatif, serta pembahasan tipologi yang relevan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran komposit sering digunakan dalam penelitian kuantitatif karena peneliti ingin mempelajari variabel yang tidak memiliki indikator tunggal yang jelas dan tidak ambigu, sehingga dengan pengukuran komposit dapat menjadi solusi dari hasil penelitian yang tidak valid. Lalu alasan peneliti ingin menggunakan ukuran ordinal yang halus dari variabel tertentu jika satu item data belum cukup kategori untuk memberikan rentang variasi yang diinginkan, maka penggunaan indeks dan skala dapat memberikan rentang yang dibutuhkan. Indeks adalah ukuran gabungan atau komposit yang menyimpulkan skor dari beberapa item atau pertanyaan untuk mengukur suatu variabel kompleks seperti prasangka, sikap, pengalaman, atau keyakinan seseorang dalam penelitian kuantitatif ilmu sosial. Skala adalah suatu metode atau sistem yang digunakan untuk mengkategorikan, mengukur, membandingkan nilai pada suatu variabel, dan mengurutkan data. Skala menjamin ordinalitas yang lebih baik dengan memanfaatkan struktur intensitas di antara indikator. Bogardus Social Distance Scale ialah suatu teknik pengukuran untuk menentukan ketersediaan individu untuk mau berpartisipasi dalam hubungan sosial dengan mempertimbangkan tingkat kedekatan. Teknik ini dianggap cukup efisien karena dapat meringkas jawaban terpisah sesuai dengan data asli. Lalu Thurston Scale adalah jenis ukuran komposit penyusunannya sesuai dengan bobot untuk berbagai indikator beberapa variabel, dan Likert Scale yang dikembangkan oleh Francis Likert merupakan jenis ukuran komposit dengan melakukan tingkat pengukuran dalam penggunaan kategori respons standar dengan item Likert-nya, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lalu tipologi, metode klasifikasi untuk mengelompokkan objek, fenomena, ataupun data tertentu yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian. Tipologi bertujuan untuk menganalisis, memahami hubungan antar objek, serta menyediakan kerangka untuk mengembangkan teori dalam penelitian. Observasi berdasarkan atributnya pada dua variabel atau lebih. Terkait sampling. Sampling ini merupakan proses pemilihan observasi, teknik yang digunakan untuk mengambil sejumlah kecil anggota atau sampel dari populasi yang lebih besar untuk menggambarkan keseluruhan populasi tersebut. Terdapat dua metode sampling yang dibahas dalam bab ini, yaitu probability sampling, merupakan metode pengambilan sampel dengan pemilihan acak dengan tujuan hasil sampel representatif dan dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas lagi. Dan non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti yang dimana setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel dan tidak adanya pemilihan acak karena penelitian sosial seringkali dilakukan dalam situasi yang tidak memungkinkan. Ada 4 jenis non-probability sampling, yaitu reliance on available subject, mengandalkan subjek yang sudah tersedia, kemudian adanya
purposive or judgmental sampling, metode pemilihan unit yang akan diteliti berdasarkan unit yang berguna atau representatif, bukan dengan metode pemilihan acak. Lalu snowball sampling, teknik yang dimulai dengan subjek yang sedikit lalu meminta subjek tersebut untuk merekomendasikan subjek lain yang sesuai dengan kriteria penelitian supaya sampel terus bertambah seperti bola salju. Dan quota sampling, teknik memilih unit sampel sesuai kriteria penelitian sampai memenuhi kuota yang ingin dicapai. Dalam pemilihan informan untuk penelitian dibutuhkan seseorang yang memahami fenomena sosial dengan baik dan bersedia memberikan informasi berguna terkait fenomena tersebut. Teori dan logika probability sampling, landasan pengambilan probability sampling untuk memberikan deskripsi yang berguna terkait keseluruhan populasi sehingga dianggap lebih efisien. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini yakni bias pengambilan sadar dan tidak sadar, keterwakilan dan kualitas sampel yang mendistribusi karakteristik yang sama dengan populasi asalnya dengan pengambilan probability sampling dan generalisasi serta penggunaan statistik inferensial. Kemudian ada sampling error, ditentukan oleh parameter, ukuran sampel, dan kesalahan baku. Beberapa tipe sampling design: simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, dan ada juga multi-stage cluster sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang kompleks yang sering dipakai saat daftar semua anggota populasi tidak tersedia dengan menyeimbangkan jumlah cluster untuk mencapai ukuran sampel yang ditentukan. Eksperimen dan causal inference. Dalam bab ini, pembahasan eksperimen dalam penelitian ialah metode yang bertujuan untuk menemukan sebab akibat dari sesuatu yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti, lalu mengamati dampaknya antara satu variabel dengan variabel lainnya. Eksperimen digunakan untuk menguji hipotesis dan memastikan bahwa perubahan yang diamati disebabkan oleh perlakuan yang diberikan, bukan berasal dari faktor yang tidak dapat dikontrol. Adanya eksperimen klasik variabel independen ialah variabel bebas yang mengubah dan mempengaruhi variabel lain. Variabel dependen adalah variabel yang terikat yang menjadi akibat dan dapat dipengaruhi variabel independen. Lalu pretesting dan potesting, dan kelompok eksperimen dan kontrol yang menerima perlakuan khusus dan kelompok pembanding yang tidak merasakan perlakuan khusus. Adanya double blind, metode penelitian di mana peneliti dan partisipan tidak mengetahui informasi krusial terkait perlakuan yang diberikan demi mengurangi bias dan ekspektasi. Selanjutnya, pemilihan subjek dengan cara probability sampling, metode pengambilan yang melakukan pemilihan secara acak. Kemudian ada randomization, proses pemilihan acak partisipan, dan metode matching untuk mencocokkan subjek dengan pasangan yang relevan. Variasi eksperimen ada double blind eksperimen, field eksperimen, natural eksperimen, dan web-based eksperimen. Etika dalam eksperimen ialah menipu atau tidak memberitahu tujuan yang kita ingin capai. Seorang peneliti tidak melakukan penelitian dengan melibatkan deception kecuali telah menetapkan bahwa penggunaan teknik deceptif dibenarkan oleh signifikansi ilmiah, pendidikan, dan nilai dari penelitian, dan prosedur alternatif non-deceptif yang tidak layak. Terima kasih.